The Great Dying, ketika bumi hampir kehilangan nafasnya. 252 juta tahun lalu, sebelum ada dinosaurus, bumi pernah nyaris benar-benar mati. Para ilmuwan menyebut masa itu sebagai Permian Triassic Extinction, atau lebih dikenal sebagai The Great Dying, kematian besar. Ini bukan sekedar satu bencana tunggal, tapi rangkaian malapetaka beruntun yang mengguncang seluruh planet. Di mana asal mula menahuskan ini? Dimulai dari Siberian Traps, neraka dari perut bumi. Di wilayah yang sekarang disebut Siberia, terjadi letusan gunung berapi yang tak masuk akal besarnya. Bayangin aja bro, selama jutaan tahun, magma terus menyembur dan panti, menutupi area seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi, hampir sebesar seluruh Eropa. Letusan itu melepaskan karbon dioksida, metana, dan sulfur dalam jumlah yang luar biasa ke atmosfer. Efeknya, bumi langsung masuk ke dalam krisis iklim ekstrim. Di bagian menakjubkan selanjutnya, suhu global naik gila-gilaan. Gas rumah kaca yang dilepaskan bikin suhu bumi melonjak sampai 10 derajat Celcius lebih panas dari sekarang. Laut jadi hangat, kadar oksigennya turun, dan kehidupan laut mulai tersedak pelan-pelan. Spesies yang dulu hidup subur di lautan seperti trilobita, koral dan ikan purba, semuanya lenyap. Sementara di daratan, asam hujan dari gas vulkanik membunuh tumbuhan. Tanpa tumbuhan, oksigen di atmosfer berkurang drastis. Bahkan manusia modern kalau hidup di masa itu, mungkin nggak bisa bernafas lebih dari 5 menit. Bagian ketiga dari cerita The Great Dying ini, efek domino kehidupan. Setiap makhluk bergantung satu sama lain. Begitu dasar rantai makanan hancur, semuanya ikut tumbang. Dalam waktu geologis yang singkat, sekitar beberapa ratus ribu tahun, 90% spesies laut dan 70% spesies darat punah total. Bayangin bro, kalau itu terjadi sekarang, hampir semua makhluk hidup yang lo kenal, dari paus sampai serangga, lenyap dari muka bumi. Tapi alam gak pernah benar-benar menyerah. Setelah berjuta-juta tahun dalam kegelapan dan panas, perlahan-lahan kehidupan mulai bangkit lagi. Spesies baru bermunculan, lebih tangguh, lebih adaptif. Dan dari proses pemulihan itulah, lahirlah para dinosaurus. Jadi, bisa dibilang, kalau bukan karena kehancuran ini, kita nggak akan pernah tahu yang namanya Tyrannosaurus Rex atau Triceratops. Dari pelajaran ilmiahnya, para ilmuwan belajar satu hal penting. Planet ini punya siklus perbaikan sendiri, tapi prosesnya bisa sangat brutal. Keseimbangan bumi bisa rusak total hanya karena satu faktor, seperti perubahan iklim, kadar karbon, atau reaksi rantai kimia laut. Dan yang bikin ngeri, banyak data terbaru menunjukkan bahwa kondisi iklim saat ini mulai menyerupai fase awal The Great Dying. Jadi, kematian besar itu bukan cuma kisah masa lalu, tapi juga peringatan halus dari bumi. Kalau kita main api dengan alam, dia tahu cara mematikan seluruh sistemnya dan mulai lagi dari nol. Bumi nggak pernah hancur, yang hancur hanya spesies yang lupa cara hidup selaras dengannya.